Maka di saat dia itu berkesendirian, misalnya tidak ada waw menjadi iqtarib, iqtarib, dibaca hamzahnya. Namun di saat bersambung dengan waw, waqtarib, hamzahnya hilang. Itulah hamzatul wasl. Dan qaf, waq, maka di sini qaf dari huruf yang mufakhamah. Dan dia adalah qalqalah as-sughra juga, waqtarib. Maka qaf di sini makhrajnya karena sukun kita bahas makhrajnya aqsa al-lisan paling dalam dengan al-hanak al-a'la. Qaqiqu aq. Ayo kita baca dengan qalqalahnya. Qaqiqu aq. Dan sifatnya seperti telah lewat qaf, maka dari sifatnya adalah jahar dan syiddah. Maka dia makhrajnya jahar, syiddah. Qaqiqu aq, tidak ada nafas keluar. Syiddah, tidak ada suara keluar. Qaqiqu aq, tidak ada akkah, akkak, akkak, tidak ada. Tapi ak. Adapun masalah qalqalah maka dia turun sendiri, aq, aq seperti di sini, waq, itu tidak masuk kepada hams dan tidak masuk kepada asyiddah. Afwan, tidak masuk kepada hams dan ar-rakhawah. Waqtarib, maka dia mempunyai qalqalah waqtarib dan dia mufakhamah, waqtarib, waqtarib. Maka di saat kita membaca qaf di sini mufakhamah, maknanya mulut kita penuh dengan udara dan lisan kita ke arah atas karena memang huruf isti'la, waqtarib. Dan ta dari muraqqaqah, wara huna muraqqaqah atau mufakhamah muraqqaqah, karena ra dalam keadaan kasrah maka dibaca dengan muraqqaqah, lembut, tidak tebal. Waqtarib, rib, tidak ra, rib, tapi rib. Waqtarib, wal ba disukunkan karena waqaf, waqtarib, waqtarib, maka ba ada qalqalah dikarenakan disukunkan. Dan qalqalahnya qalqalah apa di sini ya Hudzaifah? Waqtarib, bukan qaf. Kalau qaf tadi sudah kami jelaskan qalqalah as-sughra karena fi wastil kalimah, lakin huna waqtarib. Mada qalqalah? qalqalah wusta. Limada wusta? Lianna laysa akhiruha tashdid. وهو في في آخر الآية أو كلمة. هذا هو الفرق الآن. لماذا waqtarib, waq qalqalah sughra, rib qalqalah wusta? Al-jawab waq qaf fi wastil kalimah, waqta masih ada ta setelahnya. Itu yang membuat dia menjadi sughra, waqta. Namun ba di sini sukun sama dengan qaf, lakin la yujad ayu harfin ba'dahu. Idan mada? Idan huna al-wusta, naik derajat sedikit dari qaf waq, maka tarib lebih kuat be-nya. Dan be-nya bukan be orang Sunda, be. Kalau be orang Sunda bukan qalqalah. Di sini tarib, be-nya agak kencang daripada qaf. Waqtarib. Maka selesai dari ilmi tajwid. Maka perlu diperhatikan di sini dari ayat ini dari dua huruf mufakhamah, ta, tu, ti', hu. Dan to-nya mufakhamah yang paling rendah karena dia kasrah. Berbeda dengan
to yang fathah to yang dhammah tu. Maka ti mufakhamah juga namun lebih rendah. Dan perhatian juga dengan wa dari mufakhamah. Adapun ra di sini hukumnya muraqqaqah karena kasrah, tarib rib kasrah. Dan perhatikan juga dengan huruf-huruf qalqalah di sini, qaf dan ba dan dal, maka semuanya qalqalah yang sughra kecuali ba karena diakhirkan. Dan perhatian dengan makhraj ain, tuti'hu, dan yang juga butuh diperhatikan makhraj dan sifat sin. Wasjud, ada rokhawah dan ada hams. Wasjud, maka tidak dalam keadaan cepat. Wasjud, tapi wasjud karena rokhawah, ada suara yang keluar dan nafas yang keluar hams, maka dilambatkan. Wasjud. Maka ini dari penekanan ilmi tajwid, sifat dan makhrajnya. Adapun dari ilmi qiraah, maka di dalam ayat yang terakhir ini tidak ada khilaf di kalangan para ahlul qurra. Maka ahlul qiraah dari berbagai qiraah tidak ada khilaf. Maka ini yang mempercepat dari pelajaran kita sekarang. Di sini tidak ada khilaf. Maka dari segi i'rab, kalla harfun nafi wa jazr aw zajr, maknanya awas, ancaman, sekali-kali janganlah, penafian. Maka awas, tidaklah. Kalla la tuti'hu, maka la di sini la nahiyah. Maka kalau la nahiyah memberikan di ilmu usul apa? Larangan. La tuti'hu, jangan ikuti dia. La tuti'hu, maka tuti' fi'lun mudhari' majzum. Tuti'hu, walamatu jazmihi as-sukun. Wal ha dhamir mustatir takdiruhu anta. La tuti'hu, maka janganlah kamu mentaatinya. Wasjud, fawaw atifah, usjud fi'lun amr mabni ala as-sukun, wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu anta, wasjud waqtarib. Dan juga waw atifah, iktarib fi'lun amr mabni ala sukun wal fa'il takdiruhu anta. Maka awas, sekali-kali jangan engkau ikuti dia, Abu Jahal. Kamu takut dengannya untuk tidak sujud, untuk tidak salat, tapi wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan mendekatlah kamu. Maka di sini ada bonus juga. Mau bonus? Maka kita berikan bonus di waktu yang tidak cepat dan tidak juga lama, karena di maghrib juga mungkin masih ada pelajaran atau tidak, kita lihat. Maka di sini tentang permasalahan ayat di akhir ada tanda panah seperti sujud. Maka apakah setelah kita membaca ayat ini kita melaksanakan sujud tilawah? Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, sujud at-tilawah ma hukmuhu. Apa hukum sujud at-tilawah dan apa itu sujud at-tilawah? Sujud at-tilawah adalah sujud yang dulu dilakukan oleh Nabi di saat membaca ayat Al-Quran, kemudian dia sujud. Kharra sajidan dikarenakan sunnah. Maka hukumnya bukan wajib dan hukumnya sunnah. Dan sunnah ma'ruf
dari ilmu usulil fikih, jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Namun bagi kita sebagai umumnya hamba Allah yang diperintahkan ibadah, maka sayang kalau kita diperintahkan untuk beribadah kemudian kita tidak beribadah, karena kita hidup di dunia untuk beribadah. Dan yang kedua, kita terutama spesifik sebagai ahlu sunnah, maka ahlu sunnah yang mengaku dia seorang sunni, predikat ini tidak hanya sembarang predikat, maka please malulah kalau mengatakan aku ahlu sunnah, namun sunnah-sunnah malas dia lakukan, dan sunnah-sunnah yang termatikan tidak mau dia lakukan. Maka ahlu sunnah apa? Maka predikat kami ahli sunnah, kami adalah ahlu sunnah, maknanya orang yang ahlinya kepada sunnah, berarti mengetahui sunnah, melaksanakan sunnah, menghidupkan sunnah. Itulah maknanya dari ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah melihat hadis-hadis yang hukumnya misalnya sunnah tidak ada di kepalanya, dan di dalam persepsi dan perasaannya alah cuman sunnah. Tidak, please. Mulai dari sekarang jangan ada yang mengatakan apa hukumnya sunnah, alah cuman sunnah. Tidak. Tetapi meskipun sunnah yang tidak wajib, intinya diambil sesuai dari ucapan Allah Jalla wa'ala, wa ma'atakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Ini ucapan Allah. Dan juga dari ucapan Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah, mutabaah dengan perbuatan Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, maka kalian pasti akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Maka siapa yang tidak ingin diampuni dosanya dan tidak ingin Allah mencintainya? Kalau dicintai si fulanah kembang desa berebut, wah ini anak Pak Jorong lewat, berebut ingin dilihat perhatian dari si Butet, misalnya dia di Medan, maka berebut untuk dijadikan perhatian oleh si Butet. Tetapi di saat Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, jika kalian ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, cintailah sunnahku. Maka kalian mengaku ahlu sunnah juga tidak peduli dengan sunnah, tidak peduli dengan menghidupkan sunnah. Maka ahlu sunnah macam apa kalian ini? Misalnya seperti itu, yang tidak peduli dengan kecintaan kepada Allah dan Allah mencintainya. Maka kita lebih peduli daripada perhatian si Butet, tentunya perhatian Allah lebih kita inginkan. Maka hidupkanlah sunnah.